Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Wardani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini ada beberapa kurikulum yang kita ketahui. Yang pertama, kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kurikulum yang pertama ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum, yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Yang kedua, pada tahun 1957, juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, atau yang disebut citizenship education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Maka pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Dan yang ketiga, pada kurikulum tahun 1962, muncul mata pelajaran KIVIS, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, KIVIS berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Dan yang keempat, pada kurikulum tahun 1968, istilah KIVIS dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan KIVIS atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP tahun 1968, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA pada tahun 1968 ini, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG pada tahun 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, KIVIS, dan hukum. Pada kurikulum 1975, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang disebut PMP atau KIVIS, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN. KIVIS, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang disebut PMP ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman, hayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat P4 sesuai dengan TAP MPR. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA atau SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada
UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN pada tahun 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development. Berdasarkan kurikulum 1994, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan, melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ada juga kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat PPKN ini diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang disingkat PKN dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.